Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Segala puji bagi Allah dan cukup hanya Allah yang dipuji jamaah. Wassalatu wassalam ala rasulil mujtaba. Salawat dan salam semoga tercurahkan buat Nabi yang dipilih sama Allah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Dan semoga bersambung pula salawat buat keluarga beliau, buat para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti. Amma ba'd. Ahibati fillah, berjumpa kembali kita dengan izin Allah dalam pembahasan tentang panggilan Allah buat orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Kita sampai ke panggilan Allah yang nomor 7. Di surah Al-Baqarah ayat 254. Ayat berapa? 254. Satu ayat sebelum ayat kursi. Iya. Nah, satu ayat sebelum ayat kursi. Ini panggilan yang begitu agungnya. Anak akan bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi pertemanan, dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Ahibati fillah, seorang yang beriman kepada Allah, kepada perjumpaan dengan Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kitab Allah, Rasul Allah, takdir Allah, dia akan mendengar. Kalau dipanggil, dengar. Tapi ada sebagian orang dipanggil, ngaku beriman, dipanggil nggak mau dengar. Di sini Allah memanggil orang-orang yang beriman untuk memerintahkan kepada mereka. Mumpung belum terlambat. Mumpung masih hidup. Masih bernyawa. Allah mengatakan, anfiqu. Hendaklah kalian membelanjakan. Berinfak. Berinfak apa? Mimma razaqnakum. Dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Supaya manusia sadar itu rizki dari aku, kata Allah. Itu rumah yang kau milikin, duit yang ada di dompetmu, yang ada di brankas, yang kau simpan, itu dari kami, kata Allah. Aku yang kasih itu. Makanya Allah katakan, berinfaklah, belanjakanlah dari apa yang kami berikan kepadamu. Jadi ketika orang merasa
Iya, duit ini dari Allah. Allah yang nyuruh bagi. Kenapa aku pelit? Seperti kalau ada orang titip kepada kita duit. Ada orang titip kepada anak, Syafiq, ini duit 10 juta. Tolong nanti kalau ada orang-orang lewat, minta, kemudian ada masjid butuh, engkau kasih. Ya, ya, makasih. Kira-kira ketika ada masjid butuh uang itu, anak tidak akan berikan. Tentunya anak akan berikan. Kenapa? Anak dititipin nama orang. Anak disuruh bagi-bagi. Dan itu yang Allah perintahkan kepada kita. Tapi enggak semuanya yang kau berikan engkau infakkan, enggak. Sebagian, kata Allah. Di jalan Allah tentunya. Karena kalau kita lihat orang membelanjakan hartanya, ada yang membelanjakan hartanya di jalan syaitan. Untuk berjudi, untuk permainan yang batil, untuk berzina, untuk minum, untuk macam-macam. Yang akhirnya jalan itu jalan syaitan. Allah perintahkan tuh rezeki dari Allah, maka infakkan di jalan yang sesuai dengan keinginan Allah Jalla Jalaluh. Subhanallah jamaah, bicara infak. Orang beriman itu gak akan pelit. Kok bisa? Rasulullah SAW mengatakan, La yajtami'u imanun wa syuhun fi jawfil abdi. Iman dan pelit, kikir, sifat kikir, itu gak akan berkumpul di dalam hati seorang mukmin. Gak akan. Kalau beriman, gak akan pelit. Kok bisa? Ya karena tuh duit dari Allah dikasih. Seperti tadi Anda contohkan. Kalau ada orang dititipin duit, lalu kita perintahkan tolong bagikan. Lalu dia pelit. Kamu ini gimana sih? Dan subhanallah jemaah. Ketika Allah perintahkan kita berinfak dan bersedekah, di banyak ayat lainnya Allah janjikan akan digantiin. Nggak hilang tuh duit. Nggak habis apa yang kau sedekahkan. Berikan ke masjid, berikan ke fakir miskin. 100 juta, kasih 50 juta, aduh tinggal 50 juta. Nggak kayak gitu hitungannya. Allah akan lipat gandakan. Maka di sini, dalam ayat ini, Allah ingatkan kita. Dalam panggilan ini, Allah ingatkan kita. Sebelum terlambat. Min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fi. Sebelum terlambat, datang kematian menjemputmu, nggak bisa lagi sedekah, nggak bisa lagi berinfak, dibangkitkan pada hari kiamat, nggak punya amalan. Duitnya dihabiskan sama ahli warisnya. Padahal kita tahu orang kalau sudah mati, inqata amalu. Putus amalan dia. Kecuali 3 hal. Dia terus mau beramal gimana? Duit ditinggal banyak banget. Gimana kalau nanti aku dibangkitkan, nanti aku berinfak? Nggak ada kesempatan. Hari itu nggak ada orang jual beli. Engkau nggak punya apa-apa pada hari kiamat. Yauma la yanfa' malun wala banun. Harta nggak berguna, anak nggak berguna. Wala khullah, sahib. Engkau punya sahib. Ya nanti insya Allah sahibku akan menolongku. Wala syafa', nggak ada pula syafaat. Kalau bicara syafaat, syafaat ini ada 2 sebenarnya. Di banyak ayat Allah menafikan syafaat, di ayat lain Allah menetapkan syafaat. Jadi syafaat itu akan diberlakukan buat orang yang dikasih izin sama Allah untuk memberikan syafaat. Dan keridhaan Allah buat orang yang menerima syafaat. Dan ini menunjukkan kalau kita harus beramal masing-masing jamaah. Jangan antum gak sholat, gak beribadah, gak sedekah. Jangan lupa ya, kalau antum masuk surga, ingat sama anak. Allah tuh mengizinkan buat orang yang mentauhidkan Allah. Dan Allah meridhai orang-orang yang memang Allah melihat mereka pantas mendapatkan syafaat.
maka tunjukkan kesolehan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang punya uang sekarang, mumpung belum terlambat. Mumpung sekarang uang itu ada di tanganmu dan engkau bisa. Dan jangan takut hilang. Karena sejatinya kita diciptakan untuk kehilangan segala-galanya. Rumahmu akan kau tinggalkan. Tapi bagaimana kita meninggalkan rumah kita, meninggalkan keluarga kita, ada sesuatu yang kita bawa ke sana. Sehingga kita tahu keutamaan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kullu mri'in fi dhilli sadaqatih. Ketika di padang mahsyar, setiap orang itu akan berada di bawah naungan sedekahnya. Sekarang kita bikin tuh naungan. Kita kalau udah tahu tuh panas tempat di sana, kalau kamu nggak bawa tenda bisa mati terbakar di sana. Orang yang berakal akan siap-siap, tolong persiapkan tenda di sana. Karena di sana panas, nggak ada teduhan. Di sini Allah perintahkan sebelum datang hari itu, sekarang kau beli tenda dengan sedekah, beli naungan. Semua orang akan berada di bawah naungan sedekahnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah." Selamatkan dirimu dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Menunjukkan fadilah sedekah, jemaah. Banyak sekali keutamaan sedekah di dunia dan di akhirat. Lalu kenapa kita pelit untuk bersedekah? Bakhil untuk berinfak. Tapi kalau di jalan setan, nggak mikir. Orang tuh na'udzubillah min dzalik, main judi, berzina. Lagi anak dengar kasus beberapa waktu yang lalu berkaitan dengan perzinaan, prostitusi di tingkat tinggi yang bayarannya ratusan juta, dia infakkan ratusan juta untuk masuk neraka. Dia beli tiket tuh. Kalau Allah nggak ngampuni, kalau dia nggak bertobat, dia beli tiket menuju ke neraka. Maka segera bertobat. Infakkan di jalan Allah. Allah sebutkan di penutup ayat ini, wal kafiruna humudz zalimun. Dan orang-orang kafir adalah orang-orang yang zalim. Ini peringatan dari Allah Jalla Jalaluh. Dari orang-orang yang beriman agar mereka tidak kufur. Kufur ini terbagi menjadi dua. Kufru millah wa kufru ni'mah. Kufur agama dan kufur nikmat. Kedua pelakunya sama-sama zalim. Walaupun tingkat kezalimannya berbeda. Allah sediakan buat orang-orang yang zalim, na'udzubillah, azab yang pedih. Surah Al-Insan ayat 31 Allah mengatakan yudkhilu man yasha'u fi rahmatih wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Allah memasukkan siapa yang dia kehendaki ke dalam rahmatnya, dan orang-orang zalim Allah sediakan buat mereka azab yang pedih. Tadi kita bicara tentang ada dua macam kufur. Kufur nikmat dan kufur agama. Kalau kufur agama, kufur ajaran adalah ketika seorang menentang, seorang hamba menentang sebagian syariat Allah. Atau seluruh syariat Allah. Menentang sebagian atau seluruh sama aja. Orang Yahudi menentang seluruhnya. Orang-orang Nasrani, orang-orang musyrikin, orang-orang Majusi menentang semuanya. Mereka kufur, tidak mau masuk ke dalam Islam. Mereka menentang dan tidak mau mengakui, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Allah sebutkan berulang kali dalam Al-Quran Al-Karim tentang orang-orang kafir ini. Laqad kafara alladzina qalu, telah kafir orang yang mengatakan satu perkataan yang bertentangan dengan agama Allah SWT. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitab, dari ahlul kitab, dari Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Orang-orang Yahudi yang tidak mau menerima agama Allah, orang-orang musyrik yang tidak mau menerima agama Allah, apapun nama agama mereka, finari jahannam, mereka ada di neraka jahannam. Itu kufru millah, kufur dalam urusan agama. Adapun kufur nikmat, ya kita tahu lah. Kufur nikmat itu adalah orang yang tidak mau mengakui nikmat itu dari Allah SWT. Oh, ini dari aku karena usahaku. Atau orang yang tidak mau memuji Allah atas nikmat tersebut. Ceritanya selalu musibah, nggak pernah cerita nikmat. Padahal banyak nikmat yang Allah berikan kepada dia.
Yang ketiga, itu nikmat tidak dilaksanakan dalam ketaatan. Maka berusaha kita untuk menghindari dua kekufuran ini. Tiap pagi dan sore Rasulullah SAW berdoa mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Maka berlindunglah dari kekufuran. Nabi juga sering berlindung dari sifat bakhil, sifat pelit. Karena pelit ini tempat temannya kufur. Sifat kikir itu berdampingan dengan kekufuran. Sebagaimana sifat kedermawanan itu berdampingan dengan keimanan. Maka berusaha untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal, minal hammi wal hazan, wa minal ajzi wal kasal, wa minal jubni wal bukhl. Dan aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan sifat bakhil. Sekali lagi, semua yang kau infakkan tidak akan hilang dalam catatan Allah. Bahkan Allah berjanji untuk melipat gandakan. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum. Allah lipat gandakan buat kalian. Asalkan engkau ikhlas lillahi ta'ala, tidak riya, Allah akan kasih ganti di dunia dan di akhirat. Hidupmu akan tentram. Dan sedekah akan menjaga kita dari petaka-petaka buruk, dari mati su'ul khatimah. Ahibati fillah, jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Nantikan kajian yang selanjutnya berkaitan dengan panggilan Allah buat orang-orang yang beriman. Sampai berjumpa kembali. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.